Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Diana Susanti MPD GTK SMA Negeri 1 Sindang, Kabupaten Indramayu KCD Wilayah 9 Provinsi Jawa Barat. Best practice saya adalah Green Chemistry pada kokurikuler untuk meningkatkan habits of science dan kewirausahaan pada Gen Z. Mengapa saya memilih judul tersebut? Yang pertama adalah tujuan dari hidup berkelanjutan saat ini meningkatkan kualitas pendidikan serta konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan dan juga yang akan mempengaruhi kualitas iklim secara global. Hal ini sesuai dengan Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia di mana kita memerlukan sumber daya manusia yang unggul. Selain itu, kita juga harus mampu menciptakan ekonomi kreatif dan juga ramah lingkungan. Oleh karena itu, kami di SMA Negeri 1 Sindang, guru-guru di SMA Negeri 1 Sindang berkolaborasi untuk menerapkan Green Chemistry pada mata pelajaran sains dan juga kewirausahaan. Mengapa hal ini penting? Green Chemistry merupakan salah satu pendekatan ramah lingkungan untuk menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan serta mampu meningkatkan habits of science dari peserta didik. Karena mengapa kita ingin meningkatkan habits of science dari peserta didik ini? Habits of science ini diperlukan untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka terhadap lingkungan dan juga pembelajaran yang lebih kontekstual. Saat ini pembelajaran di kelas kurang untuk mengasah keterampilan mereka dalam berkewirausahaan dan juga dalam meningkatkan critical thinking serta pembelajaran yang lebih mendalam lagi. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Karena terbatasnya waktu di intrakurikuler. Maka pengembangan diri mereka kami terapkan kembali di kegiatan kokurikuler. Hal ini mampu mengasah potensi mereka agar mereka bisa untuk mengeksplorasi kemampuan dan keterampilan sains mereka dan juga keterampilan kewirausahaan mereka. Adapun tantangan yang kami dapatkan pada saat kegiatan tersebut ya diantaranya adalah potensi-potensi yang terdekat di Kabupaten Indramayu khususnya. Kami menggali beberapa potensi yang ada di Indramayu, contohnya adalah potensi mangga, kemudian potensi dari pesisir yaitu dari rumput lautnya, kemudian ada lagi potensi bunga kenanga yang biasa digunakan untuk ngarot, seperti itu. Nah, aksi-aksi tantangan tersebut kami atasi dengan cara berkolaborasi serta menggali literasi-literasi yang ada di jurnal-jurnal, baik penelitian-penelitian sebelumnya maupun dari lingkungan-lingkungan sekitar yang dekat dengan kita. Nah, aksi yang kami lakukan diantaranya akan dijelaskan oleh anak didik kami atau peserta didik kami. Diantaranya kami sudah melakukan apa, Mbak? Sudah melakukan penelitian mengenai pembuatan cat berbahan dasar rumput laut. Yang bisa dijelaskan? Jadi Calita atau cat aman untuk balita ini adalah salah satu inovasi dari karya ilmiah remaja, yaitu cat yang seperti yang sudah disebutkan berbahan dasar rumput laut. Kesulitannya apa? Kesulitannya itu waktu pencarian idenya. Waktu pencarian idenya ya. Kemudian mengatasinya bagaimana? Mengatasinya setelah kami baca-baca artikel itu, karena umumnya sensory play itu kan menggunakan cat konvensional yang mengandung zat-zat berbahaya dan tidak organik. Akhirnya kami cari cara kira-kira bagaimana alternatif bahan yang lebih aman. Ya, hal ini sesuai dengan Sustainable Development Goals ya, di mana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kita harus bisa meningkatkan konsumsi dan produksi bahan-bahan yang bisa ramah lingkungan. Selain itu akan berdampak ya kepada iklim secara global, seperti itu. Itu salah satu contohnya kita mengurangi timbal dengan cara menggunakan cat yang berbahan dasar dari rumput laut. Berikutnya kami juga meneliti atau membuat selanjutnya ada pembuatan blambi ya. Ya, blambi ini produk blambi kami. Produk blambi ini adalah sabun dari kulit mangga dari potensi Kabupaten Indramayu yang kami miliki. Ada banyak produsen yang memproduksi ini ya, dodol mangga dan olahan-olahan mangga. Nah, limbahnya ini kami manfaatkan untuk sabun. Bisa dijelaskan, Mbak? Oke, jadi awalnya kami sangat prihatin melihat banyaknya limbah kulit mangga yang sudah tidak digunakan dan sangat mengganggu ekosistem. Terus kami juga melihat di artikel, menurut Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 Indramayu itu mengalami peningkatan limbahnya sebanyak 1%.
Jadi sebisa mungkin kita mau meminimalisir gimana caranya mengurangi limbah tersebut. Jadi akhirnya kami kepikiran buat bikin sabun. Ya, jadi sabun ini ramah lingkungan. Kenapa disebut ramah lingkungan? Karena tidak menggunakan SLS ya. Adapun penelitian selanjutnya yang mereka eksplorasi, ada di situ pembuatan Ada yang namanya cleansing balm yang kami inovasikan itu menggunakan minyak kelapa murni dan juga ekstrak dari bunga kenanga. Jadi ekstrak bunga kenanga dan kelapa murni, otomatis kalau misalkan di daerah pantai kita sangat mudah mendapatkan kelapa ya. Jadi dari VCO itu kemudian digabungkan dengan kenanga tadi, ekstrak bunga kenanga, kami mendapatkan inovasi ini ya, cleansing dari bunga kenanga seperti itu. Dan tentunya saya tidak sendiri dalam melakukan hal ini karena yang dinamakan kokurikuler itu harus ada gabungan dari lintas mata pelajarannya ya. Multidisiplin ilmu di sini sangat diperlukan, baik itu kimia, kemudian biologi dan kewirausahaan. Kebetulan di sini ada sahabat saya, rekan kerja saya, yaitu Ibu. Silakan Bu memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Ibu Listi. Saya Listia Eka Suci Septiani, di sini sebagai pengampu mata pelajaran biologi dan juga pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja. Ya. Seperti itu. Jadi yang Ibu rasakan pada saat kita berkolaborasi bagaimana Bu? Green chemistry ini sebuah prinsip dan sebuah tema yang sangat menarik dan bermanfaat untuk diaplikasikan pada kegiatan siswa gitu ya, karena selama ini mendapat arahan dan bimbingan dari Bu Diana tentang green chemistry, kita mencoba untuk mengaplikasikannya agar siswa memiliki rasa kesadaran akan minimalisir penggunaan zat kimia berbahaya gitu ya dalam kehidupannya. Jadi contohnya penggunaan sabun yang biasanya menggunakan SLS yang itu bisa mencemari ekosistem air, kita ganti menggunakan sabun dari tumbuhan, yaitu sabun dari kulit mangga dengan bahan MES yang lebih ramah lingkungan. Kemudian pembuatan cat yang biasanya berbahan dasar timbal itu kita ganti dengan rumput laut yang lebih ramah pada anak. Nah, dari beberapa kegiatan eksplorasi dan eksperimen yang sudah dilakukan ini, kami merasa mendapatkan banyak manfaat, baik itu penerapan green chemistry pada kehidupan sehari-hari dan pengetahuan dan wawasan siswa itu semakin bertambah, gitu ya, serta kesadaran yang semakin meningkat akan bahayanya bahan-bahan kimia berbahaya pada kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan green chemistry ini sangat bermanfaat bagi kami. Ya, kami juga merasa terbantu karena sudah berkolaborasi dengan beberapa mata pelajaran. Contohnya tadi ya, ada biologi, kewirausahaan, dan tidak lupa di sini juga ada teknologi yang kita terapkan untuk membuat ini ya, desain produknya serta art ya. Di sini ada seninya juga, ada beberapa hal yang kita masukkan di sini. Satu lagi terakhir itu kita bikin pupuk organik cair ya. Pupuk betul. organik cair ini dari eceng gondok. Di sini kita memanfaatkan pupuk organik cair eceng gondok karena di tahun 2023 kemarin itu eceng gondok merupakan salah satu penyebab ekosistem perairan di daerah Jatibarang, di Kecamatan Jatibarang di Indramayu itu terganggu gitu. Akhirnya kami berkolaborasi dengan dinas setempat untuk memanfaatkan eceng gondok tersebut dan kami buat untuk pupuk organik cair. Kesulitan berikutnya mungkin kita mendapatkan tantangan dari pembuatan ini ya, hak cipta dan juga BPOM yang lumayan agak lama karena hampir 1 tahun lebih gitu. Dan hasil refleksi yang kami peroleh, kami berharap agar produk-produk ini bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih berkesadaran terhadap penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan. Jadi konsumsi bahan ramah lingkungan serta bisa memproduksinya di industri-industri skala rumah tangga. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.